Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Yasin dari kelas TU 5B dengan NRP 09.0040040036. Nah, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari praktikum jaringan Politeknik dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Listrikan Kapal, Prodi Teknik Otomasi. Langsung saja. Ya, ini kita sudah sampai pada layer transport. Lanjutan dari penjelasan dari OSI layer. Untuk layer transport ini berfungsi sebagai memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan meneruskan ke network layer. Kemudian layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP atau SPX. Yang satu ini digunakan oleh network tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Untuk layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error setelah perbaikannya. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer transport. Untuk perangkatnya adalah seperti gateway, advanced cable tester, kemudian router. Untuk protokolnya seperti TCP, ARP, RARP, dan SPX, NVLink, NetBIOS atau NetBIOS, kemudian ATP. Saya jelaskan sedikit pada transport layer ini atau disebut ke lapisan keempat. Mengapa disebut transport layer? Karena lapisan ini berperan sebagai menyalurkan bit. Kemudian ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini adalah yaitu seperti tadi memecah data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Kemudian melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Kemudian melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Dengan layer ini, data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. Kemudian masuk ke layer session. Kemudian untuk layer session ini berfungsi mengizinkan user menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog di antara mereka. Beberapa protokol pada layer ini seperti NetBIOS atau suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Kemudian NetBIOS adalah NetBIOS Extender User Interface, sesuatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Kemudian ADSP adalah AppleTech Data Stream Protocol. Kemudian PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Ini ada gambar layer session yaitu seperti from presentation layer to transport layer. Kemudian ini itu presentation layer from transport layer. Kebalikannya. Kemudian untuk contoh perangkat dan komponennya adalah untuk perangkatnya seperti gateway, kemudian protokolnya NetBIOS, NMSB bus, mail slots, RPC. Kemudian masuk ke layer presentation. Untuk layer presentation ini berfungsi untuk mengatur tentang sinteks dan semantik dari data yang dikirim sebagai contoh. Kemudian suatu contoh antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari IBC DIC character encoding format ke akses ASCII2. Kemudian dan banyak faktor yang perlu ditimbangkan, mengkompresi data dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Ini adalah contoh dari layer presentation, sudah terlihat.
Untuk from application layer masuk ke data, kemudian to session layer. Untuk yang ini adalah kebalikannya, from session layer masuk ke data ke application layer. Kemudian contohnya pada perangkat dan komponen protokol layer presentation adalah untuk perangkat dan komponennya adalah gateway, kemudian redirector untuk protokolnya JPG, MP3, kemudian DOCX. DOCX ini seperti gambar atau data atau ya jenis data lah. Kemudian layer application. Untuk layer application ini adalah layer yang paling cerdas. Gateway pada layer ini kemudian gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Layer application adalah sebagai penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Kemudian protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 kemudian berada pada layer application. Contohnya adalah untuk komponennya gateway, kemudian protokolnya DNS, FTP, TFTP, BOTP, SNMP, RLogin, SMTP, MIME, kemudian NFS, Ginjer, kemudian Telnet, NCP. Ya, ini adalah gambar contoh layer application. Bisa terlihat di sini. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.